Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3 MITS yang saya sayangi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa walaupun hanya sekedar lewat sebuah tayangan. Anak-anakku yang saya sayangi, marilah sebelum pembelajaran ini kita mulai, sejenak kita bersolawat. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga kita dijauhkan oleh Allah dari segala macam penyakit dan virus. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku kelas 3 MITS yang saya sayangi, pada kesempatan kali ini Pak Ari akan menjelaskan tentang materi akidah akhlak pada bab akhlakul karimah terhadap saudara. Anak-anakku kelas 3 MITS yang saya sayangi, yang pertama sebelum kalian mempelajari bab ini, kalian harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan akhlak. Akhlak adalah ilmu yang berbicara tentang baik buruknya perbuatan. Sekali lagi, Pari ulangi, akhlak adalah ilmu yang berbicara tentang baik buruknya perbuatan. Akhlak juga memiliki nama lain, ya. Di sini sudah Pari tuliskan, akhlak juga disebut sebagai budi pekerti, etika, tabiat, perangai dan kebiasaan. Jadi, apa yang menjadi kebiasaan kalian, itulah yang mencerminkan akhlak kalian. Yang kedua, tentang macam-macam akhlak. Akhlak dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu akhlak terpuji, dan yang kedua adalah akhlak tercela. Akhlak terpuji dalam bahasa Arab disebut juga akhlakul mahmudah atau akhlakul karimah. Contoh dari akhlakul karimah antara lain, yang pertama berkata jujur, yang kedua hemat, yang ketiga rukun, yang keempat tolong menolong, dan yang kelima tanggung jawab. Masih banyak lagi contoh dari akhlak terpuji, ya. Sebagai contoh kalian bisa melihat gambar yang sudah Pak Ari sediakan. Ada anak laki-laki dan perempuan ketika pulang dari sekolah melihat seorang pengemis. Karena mereka memiliki kelebihan uang saku, akhirnya mereka memberikan sebagian uang sakunya kepada pengemis tersebut. Itu adalah contoh dari akhlakul karimah yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, akhlak tercela atau dalam bahasa Arab disebut akhlakul mazmumah. Contoh dari akhlak tercela: mencuri, berbohong, mengejek teman, berkata kotor. Untuk yang ada di gambar itu juga termasuk akhlak tercela yang biasa sering kalian juga lakukan di sekolahan, yaitu berkelahi dengan teman, ya. Itu termasuk akhlak tercela, ya. Akhlak terpuji itu adalah akhlak yang harus kalian laksanakan. Sedangkan akhlak tercela adalah akhlak yang harus kalian tinggalkan. Berikutnya yaitu akhlakul karimah terhadap saudara. Inti dari bab ini adalah ini, ya. Yang pertama, Pak Ari jelas Pak Ari terus nggih. Inti dari pelajaran ini adalah akhlakul karimah terhadap saudara. Kalian di rumah pasti mempunyai saudara, entah itu saudara kandung ataupun saudara tidak sekandung, ya.
Akhlak terhadap saudara antara lain yang pertama yaitu menjawab salam. Menjawab salam itu hukumnya wajib. Jadi jika ada saudara kalian mengucapkan salam, maka kalian wajib menjawabnya. Bagaimana bacaan salam? Di situ sudah Pak Ari kasih gambar. Assalamualaikum. Maka ketika saudara kalian mengucapkan itu, hendaknya kalian menjawabnya dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, menjenguk orang sakit. Apabila saudara kalian terkena musibah, salah satunya sakit, hendaknya kalian menjenguknya. Yang ketiga, mengurus dan mengantar jenazah. Apabila saudara atau teman kalian mendapat musibah kematian, misalnya ibunya meninggal atau ayahnya meninggal, hendaknya kita sebagai saudara mengurus dan mengantar jenazahnya. Yang keempat, menghadiri undangan. Di sini sering sekali kalian mendapatkan undangan seperti undangan ulang tahun dari teman, undangan ulang tahun dari saudara. Maka kalian berkewajiban untuk menghadiri undangan tersebut. Yang kelima, menjawab ucapan orang yang bersin. Biasanya kalau kalian bersin, biasanya kan mengucapkan Hashim. Itu seharusnya tidak boleh. Karena akhlak terpuji yang harus kalian lakukan adalah ketika kalian bersin, maka kalian harus membaca Alhamdulillah. Sedangkan orang yang mendengar bacaan itu maka wajib menjawab Yarhamukallah. Orang yang bersin kemudian menjawab lagi Yahdikumullah. Baiklah anak-anak, itu adalah sedikit akhlakul karimah terhadap saudara yang bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Semoga kalian kelak menjadi generasi yang berakhlakul karimah sehingga bisa mengantarkan kedua orang tua kalian menuju surganya Allah Ta'ala. Sebelum Pak Ari mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Pak Ari mengucapkan tetap semangat selalu walaupun dalam keadaan seperti ini. Jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sebelum Pak Ari mengakhiri lagi, untuk tugas biar Pak Ari bisa memahami apakah kalian paham dengan materi yang Pak Ari ajarkan pada hari ini, akan Pak Ari kirim di grup kelas masing-masing. Sekian dari Pak Ari, ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.